Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Wahyudin dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Seperti biasa, saya di sini akan membuat video tugas mingguan, yaitu Learning Journal 10. Seperti biasa, ketika saya dan teman-teman masuk ke kelas, kita akan melakukan public speaking di depan. Terus yang maju itu 3 orang. Ketika kita itu di depan itu melakukan public speaking, menceritakan apapun yang ingin kita bicarakan dan menggunakan public speaking bebas, kayak presentator, radio, penyiar, ataupun itu. Terus kita juga setelah itu ada ngasih menampilkan cerpen, karena kita juga mengumpulkan tugas dan ada cerpennya. Dan di situ yang membacakan cerpen ke depan itu ada Devia dan Mutia. Terus setelah itu kita ada materi. Yang pertama ada tentang fobia. Apa itu fobia berbicara atau demam panggung? Fobia berbicara adalah ketakutan berlebihan saat berbicara di depan umum. Disebut juga glossophobia. Ini lebih parah dari gugup berat. Data NIMH menunjukkan sekitar 75% orang dewasa mengalami kondisi ini. Ciri-ciri fisik demam panggung. Yang pertama ada jantung dan nafas. Jantung berdebar kencang dan nafas terasa tersenggal-senggal. Yang kedua ada tubuh bereaksi. Berkeringat dingin dengan tangan gemetar, bibir kering. Yang ketiga ada ekspresi wajah dan suara. Muka memerah dan suara bergetar bahkan hilang. Yang terakhir ada gejala lainnya. Mual, sakit perut, atau pusing muncul sebelum dan saat berbicara. Terus ada emosional dan kognitif. Takut dinilai negatif oleh audiens, merasa panik dan ingin keluar dari situasi. Khawatir lupa atau lupa materi atau melakukan kesalahan. Terus ada pikiran kosong dan sulit fokus saat berbicara, dan rasa tidak mampu dan kurang percaya diri. Terus selanjutnya ada dampak negatif demam panggung. Ya, ada menghindari kesempatan berbicara di depan umum. Yang kedua ada menurunkan performa kerja dan belajar. Yang ketiga ada membatasi perkembangan karir dan sosial. Terus ada menurunkan kepercayaan diri, dan yang terakhir memicu kecemasan sosial dan depresi. Selanjutnya ada penyebab demam panggung. Yang pertama ada trauma masa lalu, pengalaman buruk berbicara di depan umum. Jadi kayak mungkin kita punya pengalaman buruk ketika kita melakukan public speaking di depan orang banyak gitu. Terus yang kedua ada kurang persiapan, menimbulkan rasa cemas berlebihan. Jadi ketika kita ingin melakukan public speaking itu kita tidak menyiapkan apa-apa, jadi kurang siap gitu. Yang ketiga ada perfeksionisme, standar sangat tinggi yang sulit dicapai. Terus yang keempat ada citra diri negatif, kurang percaya diri dan merasa tidak kompeten. Terus yang terakhir ada faktor genetik, penyebab biologis yang juga berperan. Selanjutnya ada cara mengatasi demam panggung atau persiapan. Yang pertama, kuasai materi, pelajari detail dan membuat catatan terstruktur. Yang kedua ada latihan, berulang kali di depan cermin, teman atau keluarga. Terus yang ketiga ada rekam dan evaluasi, pelajari rekaman untuk perbaikan. Terus ada visualisasi, bayangkan keberhasilan saat berbicara. Selanjutnya ada cara mengatasi demam panggung atau teknik relaksasi. Pernapasan dalam, menurunkan kecemasan dan menenangkan tubuh. Yang kedua ada meditasi dan mindfulness, membantu fokus dan mengurangi stres. Ada relaksasi otot progresif, mengurangi ketegangan fisik secara berlebihan. Hindari kafein dan alkohol, mencegah simulasi berlebihan sebelum presentasi. Ada depan panggung, perasaan gugup luar biasa menyebabkan nafas pendek, ketegangan fisik, mules, kerongkongan berkontraksi dan mengecil, tangan dan lutut, dan suara yang keluar terdengar gemetar. Akibatnya, perubahan kunci Anda, pitch,
kehabisan napas, kehilangan suara, dan konsentrasi, macet berbicara. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.